Selama berabad-abad, banyak orang percaya bahwa orang Afrika dikutuk karena dosa Ham, putra Nuh. Penafsiran ini bahkan pernah digunakan untuk membenarkan perbudakan dan kolonialisme. Namun, jika kita membaca kitab Kejadian dengan saksama, kita menemukan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan isi Alkitab. Setelah air bah, Allah memberkati Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet, dengan perintah yang sama, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Tidak ada kutukan yang diberikan kepada Ham atau keturunannya pada saat itu. Peristiwa yang sering disalahpahami terjadi ketika Ham melihat ayahnya, Nuh, dalam keadaan telanjang. Setelah sadar, Nuh tidak berkata, "Terkutuklah Ham," melainkan, "Terkutuklah Kanaan." Jadi yang dikutuk adalah Kanaan, putra Ham, bukan Ham dan bukan seluruh keturunannya. Kanaan kemudian menjadi nenek moyang bangsa Kanaan yang tinggal di wilayah Israel dan Palestina, bukan di Afrika. Dengan demikian, kutukan tersebut tidak pernah ditujukan kepada orang Afrika. Sebaliknya, keturunan Ham lainnya justru menjadi pendiri berbagai peradaban besar. Mizraim adalah nenek moyang Mesir, Kush dikaitkan dengan Ethiopia dan Nubia, sedangkan Put dikaitkan dengan Libya. Bahkan Nimrod, keturunan Kush, dikenal sebagai pendiri kota-kota besar seperti Babel dan Niniwe. Lalu, dari mana asal warna kulit yang beragam? Alkitab tidak pernah menyebutkan warna kulit Adam dan Hawa. Gambaran bahwa mereka berkulit putih berasal dari tradisi seni Eropa, bukan dari teks Alkitab. Ilmu genetika modern menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Variasi warna kulit merupakan hasil dari keragaman genetik yang telah ada sejak awal dan berkembang melalui adaptasi terhadap lingkungan selama ribuan tahun. Semua manusia tetap berasal dari satu keluarga besar. Jadi, Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang Afrika dikutuk. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari nenek moyang yang sama, menerima berkat Allah yang sama setelah air bah, dan memiliki martabat yang sama di hadapannya. Keragaman warna kulit manusia merupakan bagian dari desain Tuhan, bukan hasil kutukan. Warna kulit terutama ditentukan oleh kadar melanin yang diatur oleh sejumlah kecil gen. Variasi genetik ini memungkinkan lahirnya berbagai warna kulit dalam satu garis keturunan. Jika Adam dan Hawa adalah nenek moyang seluruh umat manusia, mereka harus membawa seluruh potensi keragaman genetik tersebut. Penelitian genetika modern menunjukkan bahwa kulit terang merupakan adaptasi yang relatif baru, berkembang ketika manusia bermigrasi ke wilayah dengan sinar matahari yang lebih sedikit sehingga tubuh dapat memproduksi vitamin D secara lebih efisien. Sebaliknya, kulit gelap adalah kondisi leluhur manusia yang hidup di daerah tropis dengan intensitas sinar matahari tinggi. Melanin bukanlah kutukan, melainkan rancangan Tuhan yang memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Temuan genetika juga menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu populasi leluhur di Afrika sebelum menyebar ke Asia, Eropa, Oseania, dan Amerika. Gambaran ini sejalan dengan narasi penyebaran bangsa-bangsa dalam Kejadian 10 setelah peristiwa Babel, satu asal, satu keluarga manusia. Alkitab sama sekali tidak menggambarkan keturunan Ham sebagai bangsa yang dikutuk secara rasial. Sebaliknya, bangsa-bangsa Afrika memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan. Mesir menjadi tempat Abram berlindung saat kelaparan, tempat Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua setelah Fir'aun dan menyelamatkan dunia dari bencana kelaparan. Melalui kebijaksanaan seorang Fir'aun, keluarga Yakub dipelihara sehingga bangsa Israel tetap hidup. Bahkan dua suku Israel, Manasye dan Efraim, lahir dari Asnat seorang wanita Mesir sehingga darah Mesir mengalir dalam bangsa pilihan Tuhan.
Peradaban Mesir saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan paling maju di dunia, dengan pencapaian dalam arsitektur, matematika, astronomi, kedokteran, dan administrasi. Musa sendiri dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Kisah Para Rasul 7 ayat 22, sehingga pemimpin terbesar Israel dibentuk dalam lingkungan intelektual Afrika sebelum dipanggil Tuhan. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka tidak berjalan sendirian. Keluaran 12 ayat 38 mencatat bahwa banyak bangsa lain ikut bersama mereka, termasuk orang Mesir yang memilih mengikuti Tuhan Israel. Sejak awal, umat Allah telah terdiri dari berbagai bangsa. Alkitab juga mencatat bahwa Musa menikahi seorang wanita Kush, Ethiopia. Ketika Miriam dan Harun mengkritik pernikahan itu, Tuhan justru menghukum Miriam, menunjukkan bahwa prasangka terhadap orang Afrika tidak mendapat tempat di hadapannya. Dalam Perjanjian Baru, Mesir kembali menjadi tempat perlindungan bagi Yesus ketika Herodes berusaha membunuhnya. Afrika menjadi tanah yang melindungi Sang Mesias pada masa kanak-kanaknya. Tokoh-tokoh Afrika lainnya juga tampil terhormat dalam kitab suci. Ebed-Melech, seorang Ethiopia, menyelamatkan Nabi Yeremia dan menerima janji perlindungan langsung dari Tuhan. Nabi Zefanya memiliki garis keturunan Kush, sementara Amos 9 ayat 7 menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan bangsa Ethiopia sebagaimana Ia memperhatikan Israel. Kesaksian Alkitab dan penemuan genetika modern sama-sama mengarah pada satu kesimpulan: seluruh umat manusia berasal dari satu keluarga. Perbedaan warna kulit adalah hasil adaptasi biologis yang indah dalam rancangan Sang Pencipta, bukan ukuran nilai seseorang di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus, setiap bangsa, suku, bahasa, dan warna kulit dipanggil menjadi satu umat yang memuliakan Allah. Keragaman manusia bukanlah sebuah kebetulan. Alkitab menunjukkan bahwa Allah menciptakan setiap bangsa dengan tujuan dan martabat yang sama, termasuk bangsa-bangsa Afrika. Sejarah mencatat bahwa raja-raja Kush seperti Taharka bukan hanya pemimpin militer yang kuat, tetapi juga pelestari peradaban Mesir. Taharka bahkan disebut dalam Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 9, Yesaya 37 ayat 9. Ketika ancaman pasukannya membuat Sanherib mengalihkan perhatiannya sebelum Allah sendiri menghancurkan 185.000 tentara Asyur dalam satu malam. Ratu Sheba datang kepada Salomo bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai penguasa yang kaya dan berhikmat. Kekagumannya terhadap hikmat Allah membuat Yesus kemudian menjadikannya teladan pencari kebenaran. Matius 12 ayat 42. Mazmur 87 bahkan menubuatkan bahwa Mesir dan Ethiopia akan diakui sebagai bagian dari umat Allah, bukan sebagai bangsa terkutuk, melainkan sebagai anak-anak yang lahir di Sion. Dalam Perjanjian Baru, peran Afrika semakin nyata. Simon dari Kirene, seorang Afrika, memikul salib Yesus ketika tidak ada murid yang melakukannya. Keluarganya kemudian dikenal dalam gereja mula-mula. Di Kisah Para Rasul 8, seorang pejabat tinggi Ethiopia menjadi salah satu orang non-Yahudi pertama yang menerima Injil dan dibaptis, lalu kembali ke negerinya dengan sukacita. Tradisi kuno bahkan menyebut dialah yang membawa Injil ke Ethiopia. Orang-orang Kirene juga hadir pada hari Pentakosta dan beberapa pemimpin gereja Antiochia yang mengutus Paulus dalam perjalanan misinya berasal dari Afrika. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Sayangnya, pada abad pertengahan hingga masa perdagangan budak, muncul penafsiran keliru yang mengaitkan kutuk Ham dengan seluruh bangsa Afrika. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Kutukan dalam Kejadian 9 ditujukan kepada Kanaan, bukan Ham atau seluruh keturunannya, dan penggenapannya telah terjadi dalam sejarah penaklukan Kanaan.
Penafsiran yang menyamakan bangsa Afrika dengan bangsa terkutuk dipakai untuk membenarkan perbudakan selama berabad-abad. Itu bukan ajaran Alkitab, melainkan penyalahgunaan Alkitab demi kepentingan manusia. Jika seluruh kitab suci dibaca secara utuh, gambaran yang muncul justru sebaliknya. Afrika memiliki tempat penting dalam sejarah penebusan. Musa dibesarkan di Mesir. Yesus pernah berlindung di Mesir. Simon dari Kirene memikul salib Kristus. Sida-sida Ethiopia menerima Injil. Dan para pemimpin Afrika ikut mengutus misionaris pertama. Alkitab tidak mengajarkan superioritas satu ras atas ras lainnya. Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan menurut gambar Allah. Keragaman warna kulit, bahasa, dan budaya merupakan bagian dari keindahan ciptaannya. Mazmur 68 ayat 31 menubuatkan Ethiopia akan segera mengulurkan tangannya kepada Allah. Nubuatan itu mulai digenapi melalui sida-sida Ethiopia dan akan mencapai kepenuhannya ketika semua bangsa berdiri di hadapan takhta Allah. Wahyu 7 ayat 9. Inilah kisah Alkitab tentang orang Afrika, bukan kisah kutukan, melainkan kisah martabat, penyertaan Allah, dan penebusan bagi semua bangsa. Pada akhirnya, di dalam Kristus, setiap suku, bangsa, dan bahasa dipersatukan sebagai satu keluarga Allah.